Mbak Dewi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam. Mbak Salan bergabung bersama dengan teman-teman Salimah ini Mbak Dewi. Masya Allah, barakallahu fikum. Senang sekali. Ya Allah. Mbak Dewi, kami ingin menanyakan nih Mbak ya, Mbak Dewi ini kan sebagai seorang public figure gitu ya Mbak ya, public figure yang punya berbagai macam konsekuensi gitu ya di ruang publik. Itu ada saat Mbak Dewi kemudian memutuskan gitu atau ingin hijrah, apa sih triggernya gitu atau peletuk pertamanya tuh yang paling besar trigger banget hijrah itu apa Mbak Dewi? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan, kesehatan, nikmat iman dan nikmat Islam, juga nikmat silaturahmi pada pagi hari ini. Salawat dan salam juga kami panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan terbaik manusia yang paling sempurna yang Allah ciptakan kepada kami, dan semoga Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat dan seluruh umat Islam yang berjuang di atas jalan Allah turut diberikan keselamatan, keistiqomahan sampai kiamat nanti kelak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas undangannya pada pagi hari ini. Senang sekali dan pertanyaannya langsung straight to the point. Pertama, mungkin yang bisa Dewi sampaikan dengan segala keterbatasan dan kebodohannya adalah kelak waktu itu Dewi merasakan bahwa semua yang tadi disebutkan gitu dalam penghargaan atau profil yang tadi dibaca itu hampa buat saya. Jadi sekarang kalau dibacain juga kayaknya dulu aku ngejar apa ya? Semua itu sesungguhnya penghargaan yang dibuat oleh manusia dengan tujuan apa ya? Buat saya juga kayaknya kalau dihitung-hitung sekarang itu saya ngejar apaan ya? Ya hanya kayak dunia fantasi, dunia mimpi, di mana saya tertipu olehnya dan saya merasa kesepian, kehampaan dan ketidakdamaian di dalam hati. Jadi kalau ditanyakan apakah sebagai public figure saya punya tanggung jawab besar kepada orang-orang, jawabannya adalah tidak. Karena nanti pada hari kiamat saya cuma punya tanggung jawab kepada satu orang, yaitu diri saya sendiri. Dan apabila saya tidak bisa menyelamatkan diri saya sendiri dari ketipu dayaan dunia, saya rasa itu akan menjadi masalah yang besar buat saya kelak. Jadi I felt like ada yang hilang di dalam diri saya, yaitu saya nggak kenal dengan Rob saya nggak kenal dengan agama saya, padahal saya mengklaim bahwa saya adalah seorang Muslim, saya mengklaim bahwa saya mencintai Allah, tapi sesungguhnya saya jauh dari semua itu, sehingga saya merasa bahwa itu adalah satu titik di mana saya merasa harus berubah, semata-mata ingin menjadi orang yang baik, bukan di mata manusia, bukan dengan penghargaan lagi, tapi literally orang baik yang nanti bisa diakui oleh Allah ketika saya ketemu dengan Rob saya nanti, dan orang baik agar saya bisa menyelamatkan diri saya dari api neraka. Udah semata-mata itu aja. Nothing more, nothing less. Dan saya tidak ada apa ya, dan saya rasa semua ibu-ibu di sini juga setuju bahwa ketika kita melakukan ibadah atau kita melakukan suatu kebaikan, semata-mata, apalagi kalau kita benar-benar ya dengan hati seutuhnya, semata-mata kita cuma mau dapat kasih sayang Allah aja, udah itu aja, dan itu jauh lebih dari cukup. Wallahu a'lam bishawab, itu sih goal saya waktu itu. Ya luar biasa ya Mbak Dewi. Jadi tadi kata kuncinya adalah ingin jadi yang dilihat oleh Allah, ingin jadi yang berarti gitu ya di mata Allah dan terhindar dari api neraka, Masya Allah gitu Mbak Dewi. Tapi Mbak Dewi, kalau kita lihat beberapa perjalanan hijrah atau juga beberapa saudara-saudara kita, seringkali mereka itu pada saat kita tanya gitu ya,
kenapa sih masih banyak pertimbangan gitu kan, atau enggak kayaknya kalau mau berislam ria tuh harus punya bekal yang cukup gitu ya, harus menata hati dulu, harus menata diri dulu, harus punya banyak persiapan gitu. Nah, apakah memang betul tuh Mbak Dewi pada saat kita tadi ya punya trigger tadi, keinginan tadi itu kita harus mengumpulkan dulu gitu perbekalan itu. Gimana kira-kira Mbak Dewi? Um, Masya Allah ya, aku rasa semua orang itu pasti punya perjalanan, pasti punya background, pasti punya apa ya? Kalau saya selalu bilang spiritual journey, karena spiritual itu kan sesuatu yang benar-benar pribadi banget antara si hamba dengan Robnya. Yang orang boleh melihat dari luar, tapi di dalamnya kita nggak tahu kan gejolaknya, apa ya, tantangannya. Belum lagi mungkin kalau orang tersebut seperti saya misalnya contohnya, saya kan nggak punya background sekolah Islam, nggak punya, terus saya nggak pernah terekspos dengan kurikulum atau kegiatan Islami pada masa kecil saya, masa remaja, dan bahkan sampai dewasa itu proses yang cukup berat gitu. Belum lagi distorsi dari luar gitu kan, bahwa dulu tuh saya paling yang penting hatinya aja dijilbabin dulu, yang penting ini dulu, and bahwa banyak sekali justifikasi, tantangan, dan juga apa ya, exposure yang kita dapat, sehingga konon di masa itu saya merasa nyaman dan aman waktu itu, sampai akhirnya temu lagi titik-titik kayaknya enggak deh, kayaknya memang harus dicari deh, kayaknya harus dikejar deh, kayaknya aku harus duduk deh di kajian apa sih yang dibahas di situ. Tapi kan itu juga satu proses yang menurut saya Masya Allah itu benar-benar kasih sayang Allah. Jadi saya selalu bilang bahwa hidayah itu it's given, dan ya Allah yang berhak untuk memilih siapa hambanya. Bahkan kita dengar cerita Nabi Muhammad SAW, omnya aja itu udah membantu dan melindungi nabi kita, tapi tidak mendapatkan hidayah. Itu kan Allah yang maha tahu. Jadi untuk masalah satu ini ada X factor, dan jujur saya merasa X factor yang akhirnya membuat Dewi sekarang ada di titik ini adalah kasih sayang dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa itu I think mungkin saya akan tetap di titik itu ya. Jadi saya bersyukur selain X factor dari Allah Subhanahu wa taala, ada doa-doa dari orang-orang yang sebetul-betulnya sayang gitu. Kan tahu kan kita kenal dengan orang dan mereka mendoakan ikhlas gitu, bukan karena kamu anak saya atau especially I think moms, ibu-ibu tuh punya senjata yang luar biasa sekali, yaitu doanya. Saya lagi berandai-andai, kayaknya ini mungkin adalah salah satu doa dari ibu aku. Mungkin beliau pernah mengucapkan, ya Allah, jadikan anak-anak cucu saya adalah anak yang kau ridhoi, hamba Allah sesungguhnya. There must have been one of those prayers in her lifetime yang mungkin diijabah. Belum lagi saudara-saudara muslimah yang mungkin zaman dulu mungkin sebel kayak lihat saya waktu itu bahannya kekurangan, belakangnya bolong, ininya pendek, kayaknya ada kali ya ibu-ibu sumpahin saya sumpahin ini satu hari menjadi muslimah yang baik, lain sama orang daripada dimaki-makin kalau udah pakai baju syar'i, gimana indahnya. Beda dengan saya doain ya Mbak satu hari, padahal sama tujuannya kayaknya. Masya Allah. Jadi you know the power of doa, kebaikan Allah, betul. Dan akhirnya pada satu titik memang saya kejar, saya mencari. 3 faktor itu sih yang mungkin
atas izin Allah sekali lagi. Kayaknya saya tahu gitu zaman dulu saya cuma iya ya ternyata indah ya, ternyata aduh belajar dan duduk di kajian itu setenang itu ya. Ya Allah kalau dengar firman-firman Allah seindah itu ya. Ya Allah kayak Allah tuh benar-benar sayang ya sama kita ya. Kita diberikan kesempatan, kenikmatan. Itu yang kayaknya dulu aku miss. Dan sekarang saya bisa bilang Masya Allah ya, proses itu indah dan cara Allah itu sempurna. Sempurna Masya Allah. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi betul ya Mbak, the power of doa tadi ya. Dan doa yang bersama ya, doa dari banyak orang begitu yang dijumpai. Dan ternyata Masya Allah di antara doa-doa itu ada doa-doa yang yang istijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Mudah-mudahan semua kita saling mendoakan supaya senantiasa ada dalam kebaikan ini.